الحمد لله رب العالمين. طيب، بسم الله، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Peserta kajian kitab-kitab tauhid online yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian ini, kajian kitab At-Tauhid, dan sekarang kita sudah masuk di bab yang ke-6. Bab yang ke-6 adalah tafsir tauhid atau tafsir kalimat syahadat. Ya, tafsir tauhid atau tafsir kalimat syahadat. Bentar saya tampilkan dulu. Ya, di hadapan kita semua ini ada bab yang ke-6, yaitu tafsir atau penjelasan tentang makna tauhid dan syahadat. Sebenarnya kata-kata dan syahadat ini adalah sebenarnya hanya sekedar penekanan bahwasanya syahadat itu adalah tauhid itu sendiri. Namun kemudian Syekh menyebutkan kata-kata dan wa itu adalah sekedar hanya menekankan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, sebagaimana kita menggunakan suatu atau dua kalimat tapi memiliki makna yang sama. Ya. Kalimat tauhid atau syahadat ini akan dijelaskan, artinya akan ditekankan oleh penulis tentang maknanya, makna dari kalimat syahadat atau kalimat tauhid ini. Dan seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa syahadat ini, tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah atau fil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Dan maksud daripada bab ini, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala ingin menekankan kepada kita bahwa kita wajib untuk meyakini bahwasanya Allahu wahidun fi uluhiyati, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu esa di dalam uluhiyahnya, hak prerogatif bahwa dia diibadahi, hak prerogatif untuk diibadahi, bahwasanya hak paten untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk diibadahi, yang tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa diselewengkan, dipalingkan darinya. Kemudian bab ini, yaitu tafsir tauhid wa syahadah. Syahadah itu sendiri adalah sebenarnya sebagai penekanan sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Karena sebenarnya tauhid hakikatnya itu adalah syahadat la ilaha illallah. Tauhid itu hakikatnya adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi kalau kita katakan tauhid, itu langsung kita terbenak dalam pikiran kita bahwa tauhid itu adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, itu adalah tauhid. Dan bab ini sangat penting sekali. Bab ini adalah sangat penting sekali ketika penulis telah menjelaskan dari awal, mulai dari
pembahasan tentang tauhid itu sendiri, kemudian keutamaan tauhid, kemudian dosa-dosa yang diampuni dari orang-orang yang bertauhid, kemudian orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah dia masuk surga tanpa hisab, dan juga tentunya tanpa azab. Demikian juga orang yang sudah bertauhid itu dia wajib untuk selalu khawatir, ya. Dia selalu khawatir kalau kesyirikan itu bisa menimpa dia. Kemudian setelah itu penulis menjelaskan bab yang kelima itu adalah kita disuruh untuk mengajak manusia berdakwah kepada kalimat tauhid. Nah, ketika semua bab ini sudah dijelaskan oleh penulis, seakan-akan jiwa ini sudah teresap, ya, sudah tertanam kuat akan kalimat tauhid ini, ya. Akan kalimat tauhid ini. Maka bab yang dibuat ini, yang dijelaskan nanti oleh penulis ini adalah tujuannya untuk ingin menjelaskan secara umum dari, ya, artinya ayat-ayat yang nanti dibawakan atau dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis ini membuktikan atau ingin mewujudkan akan makna dari tauhid itu sendiri. Ya, makna dari tauhid itu sendiri. Dari praktek-prakteknya orang-orang kafir musyrikin saat itu, ketika mereka menyekutukan Allah, apa sih sebenarnya yang mereka inginkan dari kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah yang diinginkan, atau tujuan daripada ibadahnya mereka kepada selain Allah itu. Ya. Jadi penulis ingin menyebutkan 5 ayat dan juga 1 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi ada 1 hadis dan 5 ayat, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di ayat yang pertama ini surat Al-Isra ayat 57. Surat Al-Isra ayat 57. Ya, kita buka sama-sama surat Al-Isra ayat 57. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ulaika alladziina yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah." Ulaika alladziina yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah ayyuhum aqrab. Yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Ya. Ayat 57. Yang artinya bahwa orang-orang yang mereka seru, artinya orang-orang yang mereka minta pertolongan, ya, orang-orang yang mereka minta berdoa kepadanya, mereka sendiri yang dimintai pertolongan itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Karena di antara yang dimintai pertolongan itu adalah para malaikat, kemudian para nabi, ya, tentunya para nabi yang sudah meninggal. Kemudian orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh yang mereka mintai pertolongan itu. Maka kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, surat Al-Isra ayat 57, untuk menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang kafir musyrikin yang berdoa kepada makhluk Allah ini, mereka kepada Allah Subhanahu wa taala siapa di antara mereka yang paling dekat. Ya, artinya mereka juga berusaha sekuat mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah, dan mereka mengharapkan rahmatnya, wa yarjuna rahmatahu. Mengharapkan rahmat artinya kasih sayang, ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna adzabah.
sekaligus mereka takut dan khawatir akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Inna azaba rabbika kana mahdura, sesungguhnya azab Tuhanmu tidak akan bisa dihindari. Siksa Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Artinya tidak bisa dihindari akan mengenai orang-orang yang berbuat kesyirikan ini. Ya, ini ayat ya di dalam surat Al-Isra ayat 57 semakna senada juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 13. Ayat 13 dan ayat 14. Yang mana di situ juga Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang tentang jawaban Allah atau pernyataan Allah, ketetapan Allah bahwa orang-orang yang dimintai pertolongan, orang-orang yang diseru, yang dipanggil itu tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar ucapan orang-orang yang memanggil ini. Dan kalaupun mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa memenuhi dan mengabulkan permintaan tersebut. Ya, Allah katakan dalam surat Fatir ayat 13-14, "Walladzina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Sesungguhnya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir, mereka itu tidak bisa mampu menciptakan qitmir. Ya, mereka tidak bisa menciptakan qitmir. Mereka tidak kuasa untuk menghasilkan qitmir. Apa itu qitmir? Qitmir itu adalah lapisan yang sangat tipis yang membungkusi biji kurma. Lapisan selaput itu yang tipis sekali berwarna putih yang membungkus biji kurma. Atau kalau kita buka biji yaitu kurma, kita kupas, kita lepas dagingnya itu atau isinya, itu di bungkus kurma itu ada putih-putihnya tuh. Nah, itu namanya qitmir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang dimintai pertolongan tidak mampu untuk menciptakan qitmir ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Jika kalian berdoa kepada mereka ini, mereka tidak mendengar doa kalian. Ya, mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Dan kalaupun mereka dengar, mereka tidak bisa mengabulkan doa permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan nanti di hari kiamat, orang-orang yang kita mintai dia, yang kita panggil dulu namanya, atau kita berlindung minta pertolongan kepadanya, itu nanti dia ingkari apa yang kita lakukan dari kesyirikan itu. Ini yang bilang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang katakan, yang jelaskan ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita memanggil makhluk yang sudah meninggal, manusia yang sudah meninggal, sekalipun dia soleh, sewali apapun, Allah bilang mereka itu tidak bisa menciptakan qitmir. Kalau kalian minta doa kepada mereka, mereka tidak dengar. Jangan kalian panggil-panggil, jangan kalian minta orang-orang yang sudah dikubur. Sewali apapun, bahkan nabi, setingkat nabi pun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun mereka dengar ucapan yang kalian katakan itu, mereka tidak bisa mengabulkan. Karena sejalan dengan ayat atau firman Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 57 ini.
di mana mereka sendiri pun berusaha mencari jalan untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sendiri pun ibadah. Mereka pun sendiri di dalam kubur, siapapun dia, setingkat wali pun dia sedang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena kita ini masuk surga dengan rahmat Allah. Kalau Allah tidak beri rahmat kepada kita, maka tidak ada kesempatan untuk masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang seperti itu. Beliau mengatakan bahwasanya inna ahadakum la yudkhilu amaluhu jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian amalnya itu tidak bisa membawa dia ke dalam surga. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa anta ya Rasulullah, engkau juga begitu ya Rasul?" Iya, kata beliau. Lalu Nabi mengatakan, "Illa an yataghammadani-Allahu bi rahmatih." Kecuali kalau Allah kasih rahmat, kasih sayang, ampunan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan rahmat Allah, kenapa dikatakan karena dengan sebab rahmat? Karena sudah terlalu luas rahmat Allah kepada kita ini. Kalau kita bandingkan antara surga yang nikmatnya luar biasa itu dengan amalan kita yang sedikit, itu tidak ada apa-apanya. Tidak bisa dibandingkan. Nggak ada nilainya tuh amalan itu. Tapi dengan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Asalkan tidak buat syirik. Tidak buat syirik, ya itu alhamdulillah selamat. Allah ampuni. Allah maafkan, Allah masukkan ke dalam surga. Maka subhanallah, rahmat Allah itu sangat luar biasa untuk kita. Ya. Bahkan kepada orang-orang soleh, orang-orang wali-wali Allah pun dapat rahmat dari Allah. Nabi sekalipun, Nabi Muhammad pun dapat rahmat dari Allah. Dan beliau masuk surga juga karena rahmat Allah. Itu pernyataan beliau. Maka kemudian, kita ini semuanya mengharapkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu tidak bisa digapai kecuali dengan amal saleh. Kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Ya, ini adalah penjelasan ayat yang pertama. Ya. Jadi sangat jelas ya. Mereka orang-orang yang dimintai pertolongan pun itu sedang berusaha bagaimana supaya mereka ini mendapatkan posisi di sisi Allah, posisi yang dekat dengan Allah. Jadi kita hanya mengharap bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita. Ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Artinya dari ayat yang pertama ini menjelaskan tentang tafsir daripada tauhid itu sendiri. Ya. Di mana ayat yang kita bahas ini atau yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya tauhid itu sendiri mengharuskan kita menjauhkan diri dari kesyirikan. Di mana kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Jadi makna daripada tauhid, ya kita harus paham, benar-benar kita harus resapkan tauhid ini di dalam diri kita. Bahwa ketika kita sudah mentauhidkan Allah, maka kita berdoa, ini mulai
penulis ini akan menjelaskan kepada kita secara terperinci nanti akan berikutnya macam-macam kesyirikan. Kita berusaha untuk menjauhkan diri daripada kesyirikan di dalam hal berdoa sekalipun. Ya, dalam hal berdoa pun kita berusaha untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala bentuk permintaan doa kepada selain Allah. Karena di dalam ayat ini sedang menjelaskan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang sudah meninggal. Ya, bahkan kepada malaikat sekalipun yang kalian minta berdoa kepada mereka, itu tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Minta pertolongan kepada mereka langsung kepada para malaikat pun tidak boleh. Makanya ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif itu, lalu malaikat datang memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad. Ketika Muhammad dilempari dengan batu, diusir, malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung itu sampai datang menawarkan agar mereka dihancurkan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak butuh pertolongan dari malaikat. Dia hanya butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Walaupun sebenarnya yang seperti ini bisa aja malaikat pun melakukan dengan izin Allah. Tetapi ketergantungan kita awal mulanya atau pertama kali seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tidak boleh berharap banyak, terlalu bergantung kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah contoh praktek. Jadi malaikat sekalipun itu mereka orang-orang makhluk-makhluk yang luar biasa. Itu tidak boleh kita minta. Berdoa kepada mereka nggak boleh. Misalnya ya Allah, ya wahai malaikat Jibril, atau wahai malaikat penjaga gunung, wahai malaikat penjaga lautan misalnya. Kita minta kepada dia supaya diselamatkan. Misalnya kita lagi berlayar di laut, kemudian gelombang besar, lalu kita mungkin karena ketakutan, takut mati, berdoanya kepada misalnya penjaga laut. Ya, malaikat penjaga laut misalnya. Maka ini pun tidak boleh. Ini pun tidak boleh. Demikian juga kepada Nabi Muhammad SAW pun yang masih hidup saat itu. Misalnya kita minta supaya diampunkan dosa kita, agar diselamatkan dari mara bahaya. Kepada Nabi Muhammad secara langsung pun itu pun tidak boleh. Apalagi mereka yang sudah mati. Ya, mereka sudah mati. Ini tidak dengar. Kalaupun mereka dengar, tidak bisa mengabulkan. Ini artinya apa? Ketika Allah bilang ma yamlikuna min qitmir. Ya. Kalau kalian berdoa, mereka tidak mendengar kalian. Ini kalau yang kalian minta adalah orang-orang yang sudah meninggal. Mereka tidak mendengar. Dan kalaupun mereka dengar, misalnya ini yang masih hidup. Yang masih hidup, kalian mintai mereka pertolongan. Ini pun tidak bisa. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkannya. Karena memang itu semuanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyelamatkan kita dari mara bahaya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala segala bahaya dan tidaknya. Nanti kita baik, iya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menurunkan bahaya dan juga mengangkat bahaya itu. Allah pula yang menyelamatkan seseorang dari bahaya. Maka tidak boleh kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sebagian orang sampai berlebihan memposisikan Rasulullah SAW seakan-akan dialah yang mengangkat
segala bahaya segala bahaya yang menimpa manusia, umat ini. Sampai dalam sebuah syair yang mereka selalu katakan di dalam qasidah mereka, yang mereka terjerumus ke dalam kesyirikan ini adalah mereka mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amam. Mereka mengatakan, wahai makhluk manusia yang termulia, tidak ada bagiku seseorang yang bisa menyelamatkanku, melindungiku selain engkau ketika turun bala, ketika turun musibah yang menimpa kita ini. Ini sampai segitu. Padahal kita orang mukmin harusnya yang sebagaimana Allah katakan, lan yusibana illa ma menurut bahasa yang adalah pun mungkin mengabulkan, akan mungkin tahu yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum, mereka iman wa ta'ala, iman percaya bagian mereka percaya. Inilah tangan kita mempraktikkan kita kepada Allah wa ta'ala terkait masalah orang itu akan ya. Kemudian Az-Zukhruf, penulis Az-Zukhruf, li'ali wa qawmihi innani fa innahu sayyid. Di situ katakanlah ingin berkata kepada kaumnya dan kepada lepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali Allah, kecuali Allah yang jalan kebenaran. Surat sampai 27. Ya. Makna daripada tauhid, la ilaha illallah, syahadat. Tauhid kita ini, dia berlepas diri dan kaumnya. Jadi kita berlepas diri, itulah makna daripada tauhid. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala kita sembah. Karena tidak mungkin tauhid seseorang itu sempurna, dia mengingkari penyembahan kepada dari makna. Kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan bahwa Allah yang berhak disembah. Bukan hanya itu saja, harus mengingkari, mengkufuri apa-apa yang
Ingat, kita dikatakan orang adalah makna daripada tauhid. Ingat, kita dikatakan orang adalah makna daripada tauhid. Tauhid yang dipraktikkan oleh Ibrahim alaihissalam. Tapi juga, dan ini bara'um mimma ta'budun, berlepas diri, dan kita pun harus berlepas diri. Inni bara'um mimma ta'budun, berlepas diri, dan kita pun harus berlepas diri. Dan itu kita kepercayaan, keimanan kita. Itu adalah makna tauhid. Sebagaimana makna kalimat la ilaha illallah. Ketika kita menetapkan illallah, ilaha, tidak ada sesembahan. Ya, inilah. Ya, makanya kita masuk ke makna kalimat la ilaha illallah. Makna dari kalimat la ilaha dibawakan oleh penulis ayat ini sebagai penjelasan makna dari tauhid atau makna syahadat la ilaha illallah. Ya. Ketika beliau mengatakan illalladzi fatarani, inni bara'un min dun, sesungguhnya kalimat la ilaha, apa yang disembah selain Allah, dan ditetapkan isbat, penetapan bahwa hanya dialah sebagaimana yang dipraktekkan. Maka kemudian dari sini makna la ilaha illallah, makna syahadat ini kita harus dua. Bukan hanya sekedar menetapkan, ya, lalu tidak mengingkari, tidak menafikan, ya, atau hanya sekedar menafikan, tidak menetapkan. Karena ada sebagian percaya, tapi dia tidak ikrar di dalam hati, ya, dia tidak menetapkan akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga salah. Jadi harus dua ini lengkap. Makanya Allah katakan faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah katakan faman yakfur bit-taghuti wa yu'min, ada dua tuh. Dan barang siapa yang mengingkari taghut, tidak beriman dengan taghut, wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah subhanahu, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang di atas agama yang kuat. Ya. Ya, jadi jelas ya. Inilah kemudian di sini sangat jelas dari ayat kan makna daripada tauhid itu yang langsung dipraktekkan oleh oleh Nabi Ibrahim, ya, dan juga Nabi Muhammad yang mengatakan kepada kaumnya itu alladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir, kalian yang kalian sembah itu, orang-orang yang kalian sembah itu, taikal ladzina yabtaghuna ila rabbi alwasi aqrab, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab. Ini ayat ini turun kepada Nabi untuk menegur orang-orang musyrikin. Lalu ayat yang ayat 26-27 ini bercerita tentang Nabi Ibrahim yang mengatakan beliau berlepas diri dari apa yang dilakukan
oleh kaumnya. Ya. Baik, ini adalah ayat yang kedua. Jelas sekali ya makna daripada kalimat tauhid dari ayat ini. Yang kedua, menafikan. Sebagaimana dalam kata-kata innani bara'u. Ya. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Dan ini menunjukkan akan kebatilan ibadat sesembahan yang disembah oleh mereka. Ini makanya kita menafsirkan la ilaha illallah, yaitu la ilaha atau la ma'budu bihaqqin, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada la ilaha illallah. Baik. Kemudian ketika kita mengatakan illallah, di situ penetapan, ya, penetapan akan ilah yang hak, Tuhan yang seharusnya disembah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, karena dialah yang akan memberikan petunjuk. Kemudian ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Nasara, mereka menjadikan ahbarahum, ya, ini mereka menjadikan orang-orang alim. Ahbar itu orang-orang pendeta-pendeta, ruhban, pendeta-pendeta sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Wal Masih ibn Maryam. Demikian juga mereka menjadikan Isa Al-Masih putra Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida wa ilahan wahida. Padahal mereka tidak disuruh melainkan hanya menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Yaitu la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang disembah kecuali dia, Allah. Subhanah, maha suci Allah, segala cacat dari segala yusyrikun, dari kesyirikan yang mereka lakukan. Maha suci Allah, kita sucikan dari kesyirikan. Nah, ini orang-orang Yahudi Nasara secara khusus bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi juga di zaman Bani Israel. Di antaranya adalah di sini. Mereka menjadikan manusia sebagai Tuhan-Tuhan. Orang alim ditanya, sampai Nabi dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Makanya Nabi Isa alaihissalam kaumnya dia ke Allah, dan Allah tahu ketika Allah Maha tahu. Dan sebenarnya pertanyaan ini sebagai penjelasan saja kepada Nabi Isa. Ya, ya Isa bin Maryam, qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Wahai Isa ibnu Maryam, putra Maryam, apakah engkau benar mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Nah, ini pertanyaan ini kepada Nabi Isa, yang mana sekaligus maksudnya Allah ingin menjelaskan bahwa engkau tidak boleh mengatakan kepada kaum bahwa aku adalah Tuhan dan ibuku juga Tuhan. Ya, dan kita tahu tentang Nabi Isa lahir tanpa bapak. Artinya bukan tanpa bapak, dia dilahirkan karena hubungan, tapi murni Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kuasanya tanpa keturunan dari bapak.
Karena itulah atau karena demikianlah orang-orang Nasoro menga'udzubillah min dzalik. Nah, jadi dari sini ayat yang ini ayat Taubah, surat At-Taubah ayat 31 ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang dilakukan kaumnya Nabi Isa. Kaum yang menjadikan orang alim, menjadikan para pendeta itu sebagai Tuhan-Tuhan. Kenapa? Karena pada prakteknya mereka ini ekstrim wulu, memposisikan orang-orang alim tersebut sebagai Tuhan dengan mengambil semua perkataan para pendeta mereka, para alim ulamanya mereka. Jadi apa yang diharamkan Allah itu dikatakan sama pendetanya, alimnya itu ini adalah halal, maka kaum. Kemudian dari sini Allah katakan mereka telah manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam konteks ini Allah katakan mereka sudah menuhankan selain Allah. Karena lebih mengikuti perkataan manusia daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendeta-pendeta, para alim ulamanya, orang-orang Nasara itu menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan oleh umat. Maka dari sini Allah katakan mereka telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu Yahudi dan Nasrani. Seperti itu kebiasaan mereka, Bani Israil. Ya. Kemudian lagi-lagi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang makna itu sendiri atau makna kalimat la ilaha. Allah kata la ilaha illallah, atau jika dari sini umiru illa liya. Mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, Tuhan yang satu. Ya. Ya. Seperti itu, tapi karena mereka sembah Allah. Jadi kemudian Allah katakan yusyrikun subhanahu amma yusyrikun, berbuat syirik. Ya. Kita lanjut ayat yang keempat, 5. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Alladziina aamanu ashaddu hubban lillah. Dan manusia mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan, ya, sebagai tandingan-tandingan. Maka dari sini ayat ini juga menjelaskan tentang tauhid dan juga kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nas man yattakhidhu min dunillah. Di antara manusia ada yang menjadikan Tuhan-Tuhan, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, ini syirik. Ya, ini syirik dalam cinta. Syirik dalam konteks cinta. Mencintai makhluk Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada cinta mereka kepada Allah. Atau bisa jadi mereka katakan cinta mereka disamakan dengan cinta mereka kepada Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka samakan cinta itu, ya, ini minimal. Mereka samakan cinta mereka kepada selain Allah dengan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan mereka telah mensyirikkan atau berbuat syirik. Nah, dan ini disebut cinta dalam mahabbah. Syirik dalam mahabbah. Kesyirikan yang jatuh
terwujudkan di dalam cinta, yang muncul dari cinta. Maka segala cinta itu kalau tidak dibangun di atas cinta kepada Allah, maka semuanya akan rapuh, tidak akan kuat. Namun untuk mencintai selain Allah, artinya cinta di sini adalah cinta ibadah, ya, cinta ibadah, bukan cinta naluri manusia cinta. Misalnya suami cinta kepada istri, istri cinta kepada suaminya, seorang bapak cinta kepada anaknya, seorang anak cinta kepada orang tuanya. Itu cinta yang tabii, yang alami. Mencintai yang seperti ini cinta yang alami. Tapi kalau sudah pada cinta yang sampai artinya mengagungkan, itu cinta ibadah. Cinta ibadah. Ya, dan konsekuensi dari cinta itu adalah berkorban. Ya, pengorbanan yang akan dilakukan. Kalau kita cinta kepada Allah, maka semua yang diperintahkan kita jalankan, semua yang dilarang itu kita tinggalkan. Itu adalah pengorbanan cinta. Dan pengorbanan cinta ini adalah ibadah. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang yang mengatakan cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bukti kalian cinta kepada Allah? Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, wahai Muhammad, kepada kaum, kalau kalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikuti aku, yaitu ikuti Muhammad maksudnya. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi, bukti cinta itu adalah dengan amal perbuatan, bukan sekedar mengucapkan dengan lisan. Ya, itu adalah bukti cinta. Dan memang cinta tidak bisa didefinisikan. Cinta itu sulit untuk diungkapkan. Tapi cinta itu adalah pengorbanan. Cinta itu adalah pembuktian. Cinta itu adalah aplikasi. Sejauh mana kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita harus benar-benar buktikan. Nah, baru disebut kita cinta. Semua orang bisa mengaku mencintai. Tapi kalau seandainya orang itu tidak mengakui kita ini sebagai orang yang mencintai dia, itu yang bahaya. Ya. Kalau hanya sekedar pengakuan, lalu kemudian orang itu tidak mengakui cinta kita, itu bahaya tuh. Yang disebut dengan cinta bertepuk sebelah tangan itu. Cinta bertepuk sebelah tangan, ini bahaya. Satu pihak saja mencintai, satu enggak. Itu akan pincang. Maka yang terpenting itu adalah bukan engkau mengatakan engkau cinta, tapi bagaimana orang itu mencintai kita. Tentunya dengan pengorbanan. Tentunya dengan pembuktian kalau engkau cinta kepadanya. Ya, begitu juga kita cinta kepada Allah dan Rasul. Maka ini yang disebut dengan cinta ibadah. Maksudnya cinta yang sampai mengagungkan dan kita sampai menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, itu bahaya. Gara-gara kita misalnya ikuti seseorang, ya, mengagungkan seseorang, sehingga kemudian kita lebih mendengar ucapan dia, kita lebih mengikuti ucapan dia, padahal itu sudah jelas menghalalkan apa yang diharamkan misalnya, maka ini sudah pada tingkat di situ ada pengagungan, cinta, taat kepada selain Allah. Dan ini sudah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, Yahudi, Nasara, mengikuti pendeta-pendeta mereka, alim-alim ulama mereka. Maka ini tidak boleh, ya. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan golongkan sebagai bentuk kesyirikan, ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman tetap cinta mereka hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ini
Sudah habis ya ayatnya, yaitu 1, 2, 3, udah 4 ya. Ada 4 ayat dengan 1 hadis ya. 4 ayat dengan 1 hadis. Ini penjelasan dalil yang keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Ya, surat Al-Baqarah ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Kemudian selanjutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Nah, itu jadi ini makna tauhid nih. Makna tauhid lagi-lagi adalah kita harus mengatakan la ilaha illallah. Ya, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini sebenarnya sudah dua rukun di situ sudah tergabung. Satu menetapkan dan yang kedua menafikan. Atau satu menafikan, yang kedua menetapkan. Lalu ditekankan lagi wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan dia benar-benar mengkufuri apa-apa yang disembah selain Allah. Maka haruma maluhu, darahnya haram untuk dirampas. Tidak boleh menghalalkan hartanya. Maka hartanya haram dirampas. Damuhu, darahnya haram ditumpahkan. Ya, ini subhanallah, selama dia masih muslim maka haram darahnya ditumpahkan. Enggak boleh. Ya, walaupun dia bikin kemungkaran. Ya, dia maksiat apapun, tidak boleh kita sampai menumpahkan darahnya. Sekalipun kita lihat dia tidak terjerumus dalam kesyirikan pun, kita tidak serta-merta langsung misalnya membunuh dia, nggak boleh. Ya, wa hisabuhu 'ala Allah. Dan ini orang nanti hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin banyak maksiat. Jadi dia bertauhid dan harus dibuktikan dia benar-benar mengingkari, mengkufuri peribadatan kepada selain Allah. Ya, tadi seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Ya, siapa yang kufur kepada tagut, penyembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang di atas agama yang kuat, tali agama yang kuat. Surat Al-Baqarah ayat 256 itu tadi. Jadi lagi-lagi itulah makna daripada tauhid. Ya. Dan sekaligus di sini ketika Rasul mengatakan haruma maluhu wa damuhu, orang ini hartanya tidak boleh dirampas. Ya. Darahnya tidak boleh ditumpahkan. Inilah kehormatan seorang muslim. Kehormatan seorang muslim tidak boleh dirampas. Kemuliaan seorang muslim tidak boleh dilecehkan. Apalagi dia seorang ulama. Apalagi dia seorang tokoh agama. Ya. Maka ini sangat junjung tinggi, dihormati, dijaga. Ya. Kemudian ya sampai di sini jelas dalil-dalilnya. Atau ya benar, ini hadis yang ke-5 cukup ya, sampai di sini penjelasannya kita tentang hadis yang ke-5 ini. Mohon maaf, dia dalil yang ke-5 dan dalam bab ini hanya satu hadis yang disebutkan oleh penulis. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala ada 4 dan satu hadis dalam bab ini. Maka kita cukupkan karena waktu juga sudah habis, dan alhamdulillah insyaallah penjelasannya cukup jelas ya. Inti dan kesimpulan dari bab ini adalah bahwasanya kita bukan hanya sekedar mengatakan kita bertauhid, atau bukan hanya sekedar mempraktekkan ini kita bertauhid, tapi juga harus kita nyatakan kita kufuri ya apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kesyirikan itu harus kita ingkari.
Itu adalah makna daripada tauhid. Ya, makna daripada tauhid. Kemudian penulis mengatakan keterangan tentang bab ini akan dipaparkan pada bab-bab berikutnya. Ya, artinya bab ini nanti akan selanjutnya secara rinci. Sekali lagi tadi yang kita sebutkan, ya, seperti bagaimana cara orang-orang Yahudi Nasara sampai menuhankan pendeta-pendeta mereka, alim-alimnya mereka. Ya, bentuk-bentuk praktek kesyirikan itu. Adapun kandungan bab ini menyangkut masalah yang paling besar dan paling mendasar, yaitu pembahasan tentang makna tauhid dan syahadat. Ya. Masalah tersebut telah diterangkan oleh bab ini dengan beberapa hal yang cukup jelas. Di antaranya adalah ayat dalam surat Al-Isra. Ya. Diterangkan dalam ayat ini sanggahan terhadap orang-orang musyrik yang memohon kepada orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, ayat ini mengandung suatu penjelasan bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik besar. Ya, seperti yang tadi dikatakan. Ya, walladzina tad'un yabtaghuna walladzina ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab. Ayat ini yaitu sebagai bentuk pengingkaran kepada orang-orang atau sanggahan bantahan kepada orang-orang musyrik. Itu jelas ya. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian ayat yang berikutnya, poin yang berikutnya, ayat dalam surat At-Taubah diterangkan dalam ayat ini bahwa orang-orang ahli kitab telah menjadikan orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Dan dijelaskan pula bahwa mereka hanya diperintahkan untuk menyembah kepada satu sesembahan dan menurut penafsiran yang sebenarnya mereka itu hanya diperintahkan untuk taat kepadanya dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah dan tidak berdoa kepadanya. Ya, seperti tadi tentang kebiasaan orang Yahudi Nasara. Ittakhadhu ahbarahum wa rabbanahum arbaban min dunillah. Ya, mereka menjadikan pendeta-pendeta, alim-alim ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal Masih ibn Maryam. Begitu juga Al-Masih ibn Maryam. Padahal mereka wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka tidak disuruh sebenarnya kecuali menyembah Tuhan yang satu. Ya, Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang kafir, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali saya hanya menyembah zat yang menciptakanku. Ya, di mana Nabi Ibrahim wa ifqala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Ya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapa dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya. Di sini beliau mengecualikan Allah dari segala sesembahan. Ya. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini. Kecuali dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku. Itu pengecualiannya. Pembebasan dari segala sesembahan yang batil dan pernyataan setia kepada sembahan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah makna yang sebenarnya dari syahadat la ilaha illallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat syahadat ini kalimat yang kekal pada keturunannya. Ja'alaha baqiyatan fi 'aqibihi, keturunannya, agar mereka ini kembali kepada jalan yang benar, la'allahum yarji'un. Ya, surat Az-Zukhruf ayat 28. Kemudian ayat dalam surat Al-Baqarah yang berkenaan dengan orang-orang kafir yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma hum bikharijina minan nar." Ya. Ayat dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma hum bikharijina minan nar," dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa mereka menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Karena mereka menyembah selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah itu,
maka mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Artinya mereka kekal di dalam neraka. Yaitu dengan mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi disebutkan mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah itu karena mereka mencintai selain Allah. Ya, jadi cinta yang sudah berlebihan. Ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai kecintaan yang besar kepada Allah, meskipun demikian kecintaan mereka ini belum bisa memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ya. Lalu bagaimana dengan mereka yang cintanya kepada sesembahan selain Allah? Itu lebih besar dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya luar biasa. Mereka yang tadi itu dimasukkan ke dalam neraka, wa mahum bi kharijina minan nar, itu mereka itu punya cinta tapi tidak, artinya tidak besar. Apalagi kalau seandainya orang yang lebih mencintai selain Allah, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah itu lebih dicintai, maka ini lebih berbahaya lagi. Lalu bagaimana lagi orang-orang yang cuma hanya mencintai sesembahan selain Allah dan tidak mencintai Allah? Na'udzubillah. Ya. Jadi cinta ini tadi kita sudah singgung, cinta kepada Allah itu murni cinta yang benar-benar ada makna mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada makna mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau cinta yang disebut cinta tabi'i, yang alami, itu tidak masalah, ya. Sebagaimana kita mencintai anak, mencintai orang tua, mencintai kerabat, itu nggak ada masalah. Ya, tidak menafikan bahwa kita itu lebih mencintai makhluk daripada mencintai Allah. Tapi jangan sampai cinta kita itu melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Umar bin Khattab pernah ketika ditanya tentang cinta, ketika mendengar tentang bagaimana kewajiban kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka Umar bin Khattab mengatakan Allah dan Rasulnya lebih aku cintai daripada diriku. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kamu belum beriman. Iman kau belum sempurna. Sampai engkau menjadikan Allah dan aku sebagai orang yang paling kau cintai dari seluruh makhluk sampai dirimu. Lalu kemudian Umar mengatakan, kalau begitu sekarang saya akan lebih mencintai Allah dan Rasul melebihi segalanya sampai diriku sendiri. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, sekarang engkau baru dikatakan beriman. Ya, jadi kalau sampai pada tingkat mengagungkan, itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah kafara bima yu'badu min dunillahi, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Ya. Ini kata beliau, ini adalah termasuk hal yang paling penting sekali yang menjelaskan pengertian la ilaha illallah. Sebab apa yang dijadikan Rasulullah sebagai pelindung darah dan harta bukanlah sekedar mengucapkan kalimat itu dengan lisan, atau memahami arti dan lafadznya, atau mengetahui akan kebenarannya, bahkan bukan pula karena tidak meminta kecuali kepada Allah saja yang tiada sekutu baginya, akan tetapi harus disertai dengan tidak adanya penyembahan kecuali hanya kepada Allah. Ini harus ada di sini. Jadi akan tetapi harus disertai dengan tidak adanya penyembahan kecuali hanya kepada Allah. Jadi harus kita tetapkan di situ. Jika dia masih ragu atau bimbang, maka belumlah haram dan terlindung harta dan darahnya. Kalau dia masih ragu bahwa di luar sana yang disembah selain Allah itu masih ada ininya, masih boleh atau masih tidak mengapa orang sembah atau berdoa, maka ini tauhidnya bermasalah. Ya, tauhidnya kurang. Betapa besar pentingnya penjelasan makna la ilaha illallah yang termuat dalam hadis ini, dan betapa jelasnya keterangan yang dikemukakannya dan kuatnya argumentasi yang diajukan bagi orang-orang yang menentangnya.
Barakallahu fikum. Sampai di sini penjelasan kita, dan saya rasa waktunya sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas. Oleh karenanya, silakan jika ada yang mau bertanya satu atau dua pertanyaan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas materi yang diberikan Ustaz. Selanjutnya silakan bagi yang bertanya bisa menyampaikan lewat chat. Mungkin Ana bertanya Ustaz. Silakan. Kalau tidak ada. Silakan. Baik Ustaz, ini terkait dengan berita yang beredar Ustaz tentang ada seorang ulama yang ketika berdakwah ditusuk kita Ustaz ya. Iya. Bagaimana sikap kita terhadap hal itu Ustaz? Iya. Yang akan kita ketuai kita berbeda manhaj gitu Ustaz. Karena ada sebagian saudara kita yang memandangnya itu karena berbeda manhaj sudah seakan-akan ya, keluar dari Muslim gitu Ustaz. Ini berkaitan dengan hadis yang kita sampaikan tadi. Iya. Tentang man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Oke, pertanyaan itu ya, apa sikap kita terhadap orang yang seorang dai yang berdakwah di salah satu tempat, lalu kemudian diserang, mau dibunuh, mau diancam dengan pembunuhan. Namun qadarullah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, beliau diselamatkan. Apa sikap kita terhadap orang seperti ini yang notabene kita memang berbeda manhaj dengan beliau, yang tentunya dalam masalah-masalah yang hampir dikatakan juga permasalahan-permasalahan yang sangat besar terkait masalah akidah juga, ya, meyakini misalnya bahwasanya boleh atau kita bisa melihat Nabi SAW dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Dan ini keyakinan seperti ini tentunya keyakinan yang sangat batil ya, yang ini diyakini oleh orang-orang sufi tasawuf. Lalu kemudian kalau ada yang meyakini seperti itu, apakah ini langsung kemudian kita langsung mengatakan dia itu kafir, keluar dari Islam, sehingga kemudian kita tidak boleh bela sungkawa atau kita sedikit punya rasa kasihan kepadanya, tidak boleh mungkin sampai tidak mendoakan dia kebaikan supaya dia dapat hidayah, dan maka ini tentunya sikap yang tidak benar. Sikap yang benar adalah kita menanggapinya dengan hubungan kita sebagai seorang muslim di antara kita dengan dia. Ya, kita sesama muslim. Artinya dia juga beriman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian punya kitab Al-Quran, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian juga tentunya dia juga masih mencintai para sahabat semuanya. Artinya akidah-akidah yang sangat inti, yang usul itu tidak berbeda dengan kita. Mungkin cuma ada beberapa masalah manhaj, bagaimana metode dakwah, atau bagaimana memahami dakwahnya Rasulullah yang seharusnya itu disampaikan adalah dakwah tauhid terus, atau tidak lepas dari tauhid misalnya. Ini adalah masalah-masalah yang sebenarnya tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, sehingga kemudian kita tidak boleh mungkin bela sungkawa, ke rasa kasihan, bahkan tidak mendoakan dia. Itu sikap yang berlebihan. Ya, kita minimal kita doakan dia, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah. Artinya dibimbing kepada yang lebih selamat, yang lebih baik. Kemudian tidak mengapa juga kita doakan dia supaya sembuh, ya, selamat, ya, alhamdulillah. Dan
tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil atau hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian atau kejadian seperti ini, dan bukan cuma yang pertama, bahkan yang sebelum-sebelumnya juga ada para tokoh-tokoh agama, para dai yang mereka diserang ya ketika mereka berdakwah atau ketika tidak berdakwah tapi diserang. Jadi sikap sebenarnya adalah kita adil, artinya kita posisikan kalau masalah kebatilan yang dia pahami yaitu kebatilan dia, ya kita doakan semoga Allah beri dia hidayah. Kemudian kalau masalah masalah yang dia hadapi sekarang, ya kita doakan semoga dia sembuh, sehat, dan kemudian insya Allah mudah-mudahan Allah berikan jalan hidayah di masa-masa yang akan datang. Gitu saja, nggak ada masalah. Ya, kalau kita misalnya loyal, yang tidak boleh itu kalau misalnya kita sampai loyal dengan mereka, lalu kemudian apa yang mereka katakan kita ikuti, apa yang mereka katakan kita iakan, itu yang tidak boleh. Kalau itu salah, itu batil, sesat, ya kita harus tinggalkan. Kalau selama dia masih muslim, kita bersaudara karena keislaman, itu saudara seiman, ya, saudara seislam. Tapi kalau sampai sudah pada perinciannya, kalau dia salah, misalnya ada dia keliru, kita doakan, kita berharap dia bisa dapat hidayah dari itu. Semoga Allah berikan jalan yang jalan yang terbaik untuknya. Ya, seperti itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak boleh ya, artinya apa yang dilakukan oleh orang tersebut sampai menusuk dia, ya, ingin membunuh dia, ini tidak boleh. Ya. Karena selama dia masih punya syahadat, punya keislaman, dia masih usul masalah pendasar ini masih diyakini sama dia, ini haram, tidak boleh. Dia masih bertauhid ya, apalagi sampai pada tingkat misalnya man qala la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa yakfuru bima yu'badu min dunillah, dia kufur kepada apa yang disembah selain Allah. Ini sangat berat antum sampai menumpahkan darah dia, itu bahaya itu. Ya, bahaya. Jangan-jangan kita yang masih malah nanti dikatakan kafir gara-gara menghalalkan darah orang muslim. Karena di sini Rasulullah mengatakan harumam damuhu wa maluhu. Haram darah dan hartanya. Enggak boleh. Jadi kalau kita melakukannya dosa besar itu. Ya. Karena persyaratannya juga ketat ketika kita mengatakan dia kafir atau dia tidak sejalan dengan kita, ini masalahnya konsekuensinya besar sekali. Dan kalaupun tidak semanhaj, kan tidak sampai keluar dari Islam. Kan ya, tidak semanhaj, dia tidak keluar dari Islam. Ya. Nah, barakallahu fikum. Cukup. Silakan. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa naltaqi insyaallah fi liqa'in akhar aw al-ati. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, dan kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.